Nah, terkait hal ini juga, saya ingin bahas sedikit persoalan, kan tema kita saat ini adalah the ways to be influencer. Nah, kita akan bahas tipis-tipis persoalan how to be influencer. Terkait hal ini, apa sih menurut para mentor ini, para coach ini, para pelaku dunia online ini yang menjadi titik poin tertentu yang harus ditingkatkan atau dilatih, ya? Ditingkatkan atau dilatih untuk menampilkan diri menjadi seorang influencer nih, atau seorang personal branding seperti itu. Kita dari Kak Andi Matuju dulu. Tadi kan sudah dari Coach Fakih, sekarang ke Kak Andi Matuju. Iya. Bagaimana, apa sih menurut Kakak titik poin tertentu yang yang bisa ditingkatkan atau yang bisa menampilkan diri kita sebagai seorang calon influencer atau personal branding ini? Silakan, Kak. Ya, kalau kita bicara tentang influencer dari arti kata umumnya adalah pengaruh ya, mempengaruhi. Nah, kita bicara kalau pengaruh di digital itu ya karena kenapa orang terpengaruh? Karena terlalu sering ketemu terpengaruh gitu. Jangan kau bergaul sama itu, nanti nakal kok juga. Jangan kau bergaul sama ini, nanti orang bilang ini, kan gitu. Terpengaruh kok. Ya, nanti terpengaruh kok. Nah, itulah orang-orang istilahnya berarti itu orang-orang itu adalah influence gitu ya. Nah, jangan bergaul sama orang ini, nanti kau ikut begini, nanti kau ikut begini, nah kayak gitu. Nah, balik lagi, kalau dibilang apa sih kuncinya, kalau saya saat ini cuma satu kuncinya. Ya, yang awal ya, sebelum kita bicara teknisnya lain ke depannya, satu hal yang paling penting adalah konsistensi. Itu aja sih. Ya, apapun konten itu kan masalah, kalau kita bahas masalah konten, masalah genre, masalah segmentasi, nah itu kita bicara masuk teknis, tapi untuk kunci awalnya adalah konsistensi. Bisa ndak one day one post, itu aja dulu, kayak gitu. Kalau saya seperti itu. Nanti kalau ada yang kurang jelas, mungkin teman-teman yang hadir di sini boleh tanya lagi biar saya jawab, karena saya itu apa yang ditanyakan ke itu yang ku jawab. Oke. Intinya yang pertama adalah konsisten. Iya. Oke, dari Coach Fakih mungkin ada tambahan atau sama nih? Ya, Kita ya. dengarkan langsung dari Coach Fakih. Kalau saya, itu saya tidak usah tambahkan ya, karena jawabannya Andi Matuju itu kan sudah oke ya, sudah artinya influencer itu kan orang bagaimana mempengaruhi. Sekarang begini, ada survei yang menarik ya, yang dikeluarkan oleh HubSpot ya, HubSpot Global Jobs tahun 2016, yaitu pekerjaan yang paling tidak dipercaya oleh publik itu adalah seller dan marketer. Itu pekerjaan sampai dia punya persentase 3%, bayangkan. Kalau di bawah sekali itu politisi, jadi 1%. Jadi itu hampir mirip dengan politisi, jadi 3%. Dan pekerjaan yang paling dipercaya oleh publik itu top 3 itu adalah satu dokter, kemudian kedua pemadam kebakaran, yang ketiga adalah guru. Itu hampir 50%, ada ya, kira-kira 48%, 47, 45. Nah, kira-kira sampai di sini, kenapa dia dipercaya? Kenapa marketer tidak dipercaya gitu? Kenapa ini? Nah, kalau kita tanya-tanya ini para sales, para marketer, rata-rata sih kebanyakan orang tidak percaya sama marketer karena terlalu banyak janjinya gitu. Kecap istilahnya tuh. Dia terlalu tinggi, dia jual dia sampaikan ke orang sampai akhirnya orang tidak percaya lagi sama dia. Kalau misalnya ini bicara, balik-balik gitu, begini gitu. Nah, kenapa justru dokter yang tertinggi, kenapa sampai pemadam kebakaran yang tertinggi, kenapa sampai guru yang tertinggi? Karena dia sudah levelnya, authority-nya kuat. Jadi kalau seller, marketer, teman-teman pengen jualan ya, pengen mempromosikan produk, ya usahakan otoritas sebesar sekuat dokter. Nah, gimana caranya itu? Nah, caranya adalah bangun personal branding. Kita yang mau jualan, ya, ada beberapa orang yang sering tanya, bagaimana caranya saya jualan sementara saya malu-malu. Kau saja malu-malu jualan gitu, apalagi orang yang mau jual gitu. Maksudnya saya tidak pede dengan kamu dengan jualan kamu toh, apalagi ini yang orang yang mau Anda juali, dia akan semakin tidak pede gitu. Jadi ya tadi kalau tadi Andi Matuju bilang harus konsisten, ya betul. Ya caranya adalah si sales ini, si marketer ini mau tidak mau Anda harus bangun personal branding supaya apa? Supaya Anda bisa menjadi influencer gitu. Kan menginfluence kan, kalau Anda bisa mempengaruhi orang gitu sampai akhirnya membeli produk Anda, itu kan
sudah levelnya sudah dipercaya, dapat trust. Sisa bagaimana caranya nanti setelah dapat kepercayaan ya jangan sampai delivery-nya di under delivery, terus terlalu tinggi terlalu tinggi janjinya gitu. Ya, jadi usahakan juga teman-teman yang sedang jualan ya, apapun nanti Anda bikin copywriting lah atau Anda bikin apa gitu. Jangan jangan ketinggian jangan ketinggian janji-janjinya gitu. Jangan ketinggian bahasa iklannya. Tapi ternyata di bawah dari Anda yang di bawah dari ekspektasinya orang. Jadi lebih bagus itu kita tidak janjikan, bukan tidak janjikan, kita menyampaikan apa adanya, tapi kita berikan di atas di luar ekspektasinya. Nah itu keren. Makanya kalau Anda bisa begitu, itu Anda bisa jadi influencer sukses, Anda malah bisa jadi kuat seperti itu. Bahkan kalau setahu saya, kalau personal branding yang bagus, yang kuat, saya saja misalnya pakai jam, ya misalnya atau saya pakai power bank ini, terus saya lagi live, itu biasanya orang yang nonton itu kalau yang sudah kuat sekali itu pasti bilang begini, di mana beli itu, spill dulu di mana tokonya. Artinya apa? Kayak kita memberi rekomendasi yang terbaik begitu. Makanya teman-teman harus bangun personal branding itu. Di sini yang nonton misalnya ada reseller, ada distributor, ada agen, ya bangun personal branding. Jadi berpikir sebagai seorang influencer. Nah, itu makanya belajar, saya undang ini yang 57 karena dia influencer toh. Apalagi sudah terverifikasi centang biru, nah, artinya sudah diakui sama Instagram. Kalau saya kan belum. Begitu. Iya, wah menarik ya. Jadi intinya untuk menjadi seorang influencer itu ya pertama harus konsisten ya, seperti yang dikatakan tadi oleh Kandima 7 ya. Kemudian juga untuk dari Coach Fakih sendiri adalah peningkatan personal branding, karena sepenting itu kepercayaan. Karena memang kepercayaan itu sangat sulit didapatkan. Jadi ketika sudah dapat jangan dilepaskan, seperti itu mungkin. Nah, sebelum kita masuk ke beberapa mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, ya sebelum itu saya ingin satu pertanyaan terakhir lah untuk sebelum kita ke teman-teman. Jadi influencer atau personal branding itu berat atau tidak, dan butuh modal banyak atau tidak? Itu mungkin bisa dijawab dulu dari yang sudah ahli sebagai mentor Kakak DM Fakih sendiri, mungkin bisa dijawab gitu. Jadi kita ganti-gantian. Ya. Oke. Sebenarnya tidak mahal Ji. Yang bukan mahalnya ini yang kita butuhkan. Sabar enggak gitu. Karena ini personal waktu. Karena banyak orang yang mau bangun personal branding, mau jadi influencer, dia malas-malas, dia dia kayak kayaknya enggak pede begitu. Kemudian kayaknya lama ini, enggak ada yang like saya, statusku enggak ada like. Saya sudah posting foto, enggak ada yang ini jelek jangkauannya kayak gitu ya. Itu penyakit awal ini orang-orang yang mau jadi influencer gitu. Yang kedua, begitu dia sudah jadi influencer itu biasanya agak sombong-sombong gitu, itu bahaya juga ya. Hati-hati juga begitu ya. Merasa bintang begitu. Ya pelan saja. Maksudnya biasa begitu begitu. Karena orang kan ceritanya ini kita menghargai kita itu mau dihargai ya, hargai juga orang. Saya tuh sama 57 itu kan dari kecil ya, saya main sama dia. Begitu dia sudah jadi influencer gitu ya, dia tidak pernah berubah gitu, tidak pernah berubah ininya, ya tidak pernah berubah sikapnya ya, sama kayak dulu ya, tidak memilih-milih teman begini, dia bergaul sama ini, tidak, dia alhamdulillah ya. Jadi ya bisa kita contohkan lah, contoh beliau. Makanya nanti beliau tanya lah bagaimana ininya, tipsnya gitu. Kalau masalah mahal tidak mahal, kalau saya bukan Ji masalah mahal karena itu relatif ya, itu Ji sabar enggak. Kalau enggak sabar ya jangan. Kalau misalnya kita mau sabar ya kita bisa lakukan prosesnya seperti itu, bisa jalani prosesnya.